Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwahidatus Salehah dengan NIM 2410313320012. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil analisis data menggunakan metode analisis horizontal dengan memanfaatkan pivot table pada Microsoft Excel. Data yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data penjualan atau sales data dan data customer. Baik, saya akan mulai menganalisis dari data penjualan terlebih dahulu. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memblok seluruh data penjualan, kemudian menyalin data tersebut ke sheet baru yang sudah saya siapkan. Nah, dikarenakan data yang saya punya ini belum tersusun secara rapi, maka sebelum dianalisis saya melakukan pengurutan data terlebih dahulu dengan cara kita blok terlebih dahulu data penjualan yang kita punya, lalu kita ke menu data dan pilih short. Nah, di sini kita melakukan pengurutan secara bertahap, yaitu yang pertama berdasarkan produk. Lalu kita tambahkan lagi berdasarkan region. Lalu kita tambahkan lagi berdasarkan month. Tambahkan lagi berdasarkan years. Lalu pada bulan itu kita custom sesuai dengan data yang kita punya. Nah, setelah pengurutan data sudah dilakukan, maka jangan lupa mencentang pada sisi kanan dan data sudah siap digunakan. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis pertumbuhan penjualan menggunakan pivot table. Dengan cara, saya memblok kembali data penjualan, kemudian memilih menu insert, lalu memilih pivot table, lalu memilih exciting worksheet, dan menentukan lokasi peletakan tabel. Setelah pivot table fit muncul, saya mencentang beberapa bagian yang diperlukan seperti years, month, quantity, lalu revenue. Kemudian untuk years itu akan saya pindahkan ke bagian row, sedangkan revenue berada di bagian value. Dari data ini kita bisa lihat pendapatan pada tahun 2022 itu Rp14.422.336, sedangkan di tahun 2023 itu Rp20.090.582. Yang berarti penjualan pada tahun 2023 itu mengalami peningkatan sebesar Rp5.668.246 atau sekitar 39,3% dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penjualan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Nah, untuk memudahkan visualisasi, data ini kemudian akan saya sajikan dalam bentuk grafik dengan cara kita blok terlebih dahulu tabel analisisnya. Lalu kita ke menu insert. Setelah itu pilih grafik yang ingin kalian gunakan. Nah, untuk grafiknya akan saya copy, lalu akan saya pindahkan ke sheet yang baru yang sudah saya siapkan. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis kinerja wilayah. Di sini saya kembali membuat pivot table dari data penjualan dengan memblok data tersebut lalu ke menu insert dan memilih pivot table lalu mencentang bagian exciting worksheet.
dan memilih kolom untuk menempatkan tabel analisis penjualan berdasarkan produk. Nah, di pivot table field ini kita akan mencentang bagian years, lalu produk, lalu revenue, dan quantity. Bisa kita lihat pada tabel analisis penjualan berdasarkan produk bahwa snack A dan snack B itu sama-sama mengalami peningkatan penjualan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Snack A itu mengalami kenaikan sebesar Rp2.944.451 atau sekitar 30% yang menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. Sementara itu, snack B mengalami peningkatan yang lebih besar, yaitu Rp3.473.795 atau sekitar 47,7%, sehingga dapat dikatakan sebagai produk dengan pertumbuhan penjualan paling tinggi. Nah, untuk mempermudah visualisasi, data ini kemudian saya sajikan dalam bentuk grafik. Dengan cara memblok tabel analisis penjualan berdasarkan produk, lalu kita ke menu insert dan memilih grafik yang akan kita gunakan. Nah, di sini grafiknya akan saya copy dan akan saya pindahkan ke sheet yang sudah saya siapkan. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis kinerja wilayah dengan cara memblok kembali data penjualan, lalu ke menu insert, lalu ke pivot table, dan mencentang bagian exciting worksheet, lalu memilih kolom untuk ditempatkan tabel analisis kinerja wilayah. Di pivot table ini, saya akan mencentang bagian yang diperlukan, seperti years, region, dan revenue, yang dimana years-nya akan saya ubah ke bagian kolom. Apabila kita lihat pada tabel analisis kinerja wilayah, baik wilayah sentral maupun west itu menunjukkan peningkatan penjualan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Wilayah sentral itu mengalami kenaikan sebesar Rp2.691.676 atau 33,7% yang mencerminkan pertumbuhan penjualan yang relatif stabil. Untuk mempermudah visualisasi, data ini kemudian saya sajikan dalam bentuk grafik dengan cara memblok tabel analisis kinerja wilayah. Lalu kita ke menu insert dan memilih grafik yang ingin kita gunakan. Di sini grafiknya saya pindahkan ke sheet grafik sales data. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke analisis data yang kedua, yaitu analisis data customer. Langkah pertama yang dilakukan sama seperti data sebelumnya, yaitu memblok seluruh data customer.
Kemudian menyalinnya ke sheet baru atau sheet yang sudah saya sediakan. Nah, di sini kita rapikan terlebih dahulu data-datanya, kolomnya. Karena data customer ini juga belum tersusun dengan rapi, maka saya akan melakukan pengurutan data dengan cara memblok data customer terlebih dahulu, lalu ke menu data, lalu mengurutkannya berdasarkan bulan dan tahun. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis perubahan jumlah keluhan dengan cara memblok data customer, lalu ke menu Insert, Pivot Table, dan centang Exciting Worksheet. Lalu pilih kolom untuk menempatkan tabel analisis perubahan jumlah keluhan. Nah, di Pivot Table field ini kita akan memilih Years dan Complaint, yang dimana years-nya akan kita pindahkan ke row. Nah, bisa kita lihat pada tabel analisis perubahan jumlah keluhan, itu jumlah keluhan pelanggan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 6.442 atau sekitar 46,2%, yang mengindikasikan adanya penurunan kualitas layanan perusahaan. Untuk mempermudah visualisasi data ini kemudian saya sajikan dalam bentuk grafik dengan cara memblok data tersebut, lalu ke menu Insert, dan pilih grafik yang ingin digunakan. Nah, lalu grafik ini akan saya pindahkan sama seperti grafik-grafik sebelumnya, akan saya pindahkan juga ke sheet khusus grafik customer. Sebelum memindahkan grafiknya akan saya beri nama terlebih dahulu menjadi grafik perubahan jumlah keluhan. Selanjutnya, saya akan menganalisis tren kepuasan pelanggan dengan cara memblok data customer, lalu ke menu Insert, pilih Pivot Table, dan centang bagian Exciting Worksheet. Pada Pivot Table, saya memilih Years pada bagian Row dan Satisfaction pada bagian Value. Lalu Satisfaction saya ubah menjadi Average untuk melihat rata-rata kepuasan pelanggan. Hasil analisis tren kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa rata-rata skor kepuasan pelanggan itu meningkat pada tahun 2023, yang mencerminkan persepsi pelanggan yang semakin positif terhadap produk dan layanan perusahaan. Nah, untuk mempermudah visualisasi, data ini kemudian saya sajikan dalam bentuk grafik.
Selanjutnya saya akan menganalisis repeat purchase rate dengan cara memblok data customer, lalu ke menu insert, lalu pilih pivot table, centang bagian existing worksheet, lalu kita pilih kolom untuk digunakan tabel. Pada pivot table, saya memilih years di bagian row, lalu repeat purchase rate di bagian value. Yang dimana kemudian repeat purchase saya ubah menjadi average. Dari hasil analisis ini dapat dilihat bahwa repeat purchase rate meningkat pada tahun 2023 yang menunjukkan adanya peningkatan loyalitas pelanggan. Untuk memudahkan visualisasi data ini kemudian saya sajikan dalam bentuk grafik dengan cara memblok data analisis, lalu kita ke bagian insert, dan kita pilih grafik yang ingin kita gunakan. Di sini sama seperti grafik sebelumnya, saya akan memindahkan grafik ini ke sheet yang sudah saya sediakan khusus grafik customer. Berdasarkan hasil analisis data penjualan dan data customer menggunakan metode analisis horizontal, dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan secara umum menunjukkan tren positif meskipun masih terdapat beberapa aspek seperti jumlah keluhan pelanggan yang perlu ditingkatkan ke depannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.